ini adalah provinsi atau profesor. Baik, kita panggilkan dengan yang kami muliakan, kami hormati, Ustaz Kusnadi Ihwani hadir di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, takbir, takbir, takbir. Baik, silakan duduk, Ustaz. Oke, kita ada dua mic. Ini modelnya santai saja. Saya mulai duduk di samping, Ustaz. Oh iya, teman. Oke. Satu mic lagi, minta tolong panitia. So, saya harus berjarak dengan Ustaz ya. Jadi oke, baik. Ini ada diskusi aja, Besti. Agak grogi bersama bersamping profesor ini ya. Baik. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya ya. Jadi Ustaz, ini kan kita modelnya talk show ya. Nanti insya Allah akan ada mentoring lebih dalam. Tapi setidaknya di pertemuan kita ini bisa dapat nih kegalauan Bapak Ibu sekalian, kemudian hal-hal yang ingin ditanyakan diperdalam lagi dan bisa dieksekusi nanti di masjidnya masing-masing dalam seminar strategi jitu kas Masjid Pelipah ini insya Allah ya. Atau saya perlu buka lagi. Assalamualaikum. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, talk show kita akan mulai dan insya Allah ini mengalir saja Ustaz ya. Baik, satu pertanyaan di awal dengan membuka sebelum masuk ke materi inti yang akan lebih dalam. Strategi seperti apa sih? Jitunya seperti apa? Berlimpah seperti apa? Pengalaman seperti apa? Teori seperti apa? Eksekusi seperti apa? Akan lebih dekat. Dan benar bahwa awalan ada takmir masjid atau DKM yang bertanya, ini Prof Titik Kusnadi Ihwani ini apa? Prof ini profesor atau provinsi kan? Setahu kita kan Prof ini provinsi kan? Tapi ada Prof ini profesor. Nah, kira-kira Prof ini apa sih dilabelkan ke Prof Titik Kusnadi Ihwani? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sahabat saya, guru saya, Ustaz Zal Hendri. Ya, beliau semoga selalu diberikan kesehatan sama Allah, diberikan umur yang berkah, bisnisnya tumbuh dan kuat. Yang kami hormati juga di tuan rumah, wakil Pak Rizal, Pak Romi, semoga masjid yang diinisiasi yang saat ini untuk kegiatan seminar kemasjidan yaitu Masjid Baitul Nur Jalis, semoga masjidnya tambah makmur. Amin. Pak Dr. Marlin ya, yang tadi membersamai, insya Allah terus membersamai, semoga beliau disehatkan sama Allah. Dan sahabat saya ya, Mas Berlian Santosa ya, teman di coach GBC, Grounded Business Coaching ya, beliau pembisnis, saya juga pernah jadi pembisnis dan saat ini menjadi trainer, motivator dan saat ini membersamai. Dan para takmir masjid, para guru, para kiai, para akademisi, para doktor, para profesor dan takmir masjid Kota Jambi, Masya Allah, majelis yang luar biasa. Izin saya hanya sharing saja untuk bagaimana masjid bisa tumbuh, bisa makmur, bisa berdaya gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang diskusi bersama. Kalau di Banjarmasin silahkan mampir ke Masjid Al Jihad, itu jamaah subuhnya 1.500, infaknya satu bulan 1,8 miliar. Baru infak itu ya? Infaknya, infak sedekahnya, pegawainya ada sekitar 30 sampai 100 orang, masjidnya buka 24 jam full AC. Kalau hari Ahad itu untuk makan saja habis 20 juta. Ya, silakan. Nanti itu salah satu alumni dari AM3. Apa itu AM3? Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Didampingi selama setahun, di wisuda ketika masjidnya sudah makmur.
Masya Kalau Allah. masjid yang nggak ada perubahan, nggak tinggi sudah. Dan kabarnya itu baru pertama kali di Indonesia. Ya, dan alhamdulillah saat ini menjadi jurusan S2 di UNISMU, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, dan saya presentasi di UMS di Prof. Hanif menjadi kurikulum. Jadi saat ini sudah 2 kampus yang membuka jurusan manajemen masjid. Jadi baru pertama kali ada perguruan tinggi yang membuka jurusan manajemen masjid. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar luar biasa. Jumlah masjid di Indonesia ada sekitar 800.000 lebih, tapi dikelolanya seadanya. Ya, artinya ngelola masjid sambilan saja. Pensiunan baru diangkat jadi takmir masjid. Padahal pensiunan itu mestinya hanya berkhidmat, beribadah, banyak tobat, tidak usah ngurusin umat dulu gitu ya. Karena saat ini jumlah penduduk di Indonesia Gen Z-nya itu hampir 70%. Ya, ini yang kami lakukan. Boleh, tapi hanya memberikan ruang dan dorongan kalau jadi takmir masjid. Nah, alhamdulillah ya, diapresiasi dalam perguruan tinggi. Yang kedua adalah di Universitas Islam Batik Solo. Silakan yang mau belajar jadi manajemen masjid, lulus langsung dapat pekerjaan. Apa itu? Oh, sudah ada jaminan itu ya? Jaminan. Masya Allah. Ya, seperti kaos yang saya pakai. Pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. PNS. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar ya. Kenapa sekarang marbot masjid nggak pada tertarik? Karena dianggapnya marbot masjid sebelah mata, nggak bisa menjadi masa depan. Masih dianggap sepele gitu. Dianggap sepele. Padahal Rasulullah juga ngurus masjid. Para nabi ngurus masjid. Para wali ngurus masjid. Kiai Syekh Ahmad Dahlan bangkit dari musola Langgar Kidul. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel juga dari masjid. Dulunya gereja, sekarang menjadi Masjid Hagia Sophia. Masjid biru, ya tadinya kan gereja, masjid, museum, masjid lagi. Saya 2023 kemarin berkunjung lagi, sekarang sudah dibuka. 2019 masih jadi museum. Artinya apa? Kebangkitan umat itu berasal dari masjid. Berarti peradaban itu dimulai dari masjid, Ya, bukan dari organisasi, bukan dari bisnis, bukan dari yayasan, bukan dari yayasan, tapi dari masjid. Maka tepat sekali, insya Allah Indonesia akan bangkit, insya Allah akan makmur, insya Allah akan berdaya, bercahaya ketika masjidnya itu makmur. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Nah, Ustaz, menarik sekali Ustaz ya. Jadi kebangkitan peradaban Islam itu dimulai dari masjid, Ya. bukan dari bisnis, bukan dari organisasi, bukan dari yayasan, tapi dari masjidnya. Nah, kalau dari role model masjidnya, mungkin sebagian sudah bisa mendapat. Masjid mana yang mungkin role modelnya itu yang kebangkitan itu dimulai dari masjid? Ya, kalau Boleh zaman disampaikan. Rasulullah, ketika Rasulullah membangun peradaban sebelum membangun Masjid Nabawi, ya bangunnya adalah Masjid Kuba. Masjid Nabawi dibangun hanya 30 kali 35, sederhana sekali. Tapi banyak kan takmir masjid sekarang fokusnya membangun masjid, tapi lupa memakmurkan masjid. Pembangunnya semangat, miliaran dikeluarkan, tapi ketika sudah jadi bangunan, siapa yang mengelola masjid? Ketika imam masjid digaji, imam kok digaji, nggak ikhlas. Ketika marbot masjid, vakum karpet, bersihkan toilet, digaji, dianggap itu nggak ikhlas. Padahal semakin digaji gede, semakin ikhlas. Iya, kenapa? Ketika orang ngurus masjid itu hanya gajinya 2M. Makasih, Mas. Gimana mau fokus ngurus umat kalau tidak diperhatikan kesejahteraannya? Maka saya mencoba membuat terobosan para pengurus masjid, bukan takmir ya, pegawai masjid yang full total hari-harinya hanya mikirin umat. Itu mestinya diperhatikan keluarganya, perhatikan ekonominya, perhatikan masa depannya.
kasih rumah, kasih gaji, anaknya kasih beasiswa, biar fokus urus rumah. Baru insya Allah itu masjid akan menjadi berdaya. Jadi masjid, mengelola masjid profesional juga Ustaz ya? Harus wajib ya? Kenapa? Yes, kenapa Ustaz? Ngurus bisnis, umur kita paling tinggi 100 atau 200 tahun gitu ya. Serius Allah dari pagi sampai malam, serius cari duit. Tapi kenapa? Ngurus masjid bekal kita untuk besok, bekal kita menghadap Allah. Tapi kita hanya waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa, umur sisa. Gimana mengurus umat serba sisa? Akhirnya masjidnya enggak jadi keurus dengan serius. Nah ini mindset takmir. Jadi tahapannya mindset takmir itu ngurus masjid ya harus serius. Tanpa serius, menurut saya ya susah untuk jadi makmur. Tapi kadang kan ada yang beranggapan urus masjid digaji itu banyak yang kurang sepakat. 2019 bersama almarhum Ustaz Arifin Ilham, saya bareng umroh ke sana, ketemu sama orang Sukabumi. Bapak sudah berapa tahun di Masjidil Haram? Sudah 4 tahun. Jadi hanya ngeluarin jam-jam, nata Al-Quran, menata salawat gitu ya. Itu gajinya aja sekitar 4,5 juta. Nah di kita hanya paling 150. Uang masjid ditabung banyak sekali, tapi yang pegawai masjidnya tidak pernah diperhatikan. Nah ini PR bersama. Maka saya menyampaikan revolusi takmir masjid. Harus dirubah mindsetnya, ngurus masjid harus serius. Kalau nggak bisa semuanya, ya mungkin 3-5 orang satu masjid. Kalau takmir masjid, biasanya saya sendiri nggak bisa full ngurus masjid. Ya paling saya hanya membantu memberikan ruang dan memberikan uang pada para pegawai masjid. Ruang dan uang. Ruang dan uang, ini penting ya. Ruang itu pegawainya anak-anak muda. Uang dicukupi kehidupannya. Ya, itu supaya masjidnya adalah, maka di Jambi saya harapkan ada 1 sampai 3 masjid yang dikelola profesional. Ini sudah megah, ini sudah mewah. Tapi jangan nanti sepi jamaah. Orang semangat membangun, tapi nggak semangat memakmurkan. Miliaran siap, tapi kenapa ngurus masjid nggak siap? Saya mungkin ada sahabat saya, namanya coaching bisnis. Itu sampai untuk mendampingin saja setahun itu hampir di atas 800 juta. Pendampingan bisnis. Tapi ketika masjid ini ketika mau diurus serius itu belum ada yang greget, belum ada yang semangat. Maka akhirnya ayo bareng-bareng. Saat ini mungkin bisa ditampilkan Mas yang indikator itu. Ya, silakan. Ya. Coba ini mungkin kalau dilakukan ya insya Allah ya, indikator. Ini sharing aja nih, diskusi. Nah ini. Ini semacam apa Ustaz ya? Siapa yang berani masjid buka 24 jam? Satu. Yang kedua, siapa dari masjidnya yang ada pengasuhnya atau pembina internal full timer? Full timer tidak bekerja di tempat lain, hanya ngurus masjid. Ketiga, siapa yang masjidnya berani mengangkat direktur utama? Ya, gajinya kalau bisa 2 kali UMR Kota Jambi. Yang ketiga, siapa yang berani masjidnya mengangkat manajer dan tim operasional full time. Ketiga, manajernya adalah ini. Nah, ini bagian keimaman. Nomor 5 ini bukan imam sholat tapi imam masjid. Bedanya apa? Kalau imam sholat habis pimpin sholat pergi dan pulang. Tapi kalau imam masjid duduk, kalau di beberapa negara itu siapa yang punya masalah silahkan nanti. Pak lapor Pak, anak saya sakit nggak bisa bayar obat untuk rumah sakit. Tolong Baitul Mal dikasih duit untuk bayar yang sakit. Pak saya nggak punya beras Pak, tolong ambil di Baitul Mal, berasnya masih banyak. Nah, ini kan masih aneh mungkin ya keimaman ini. Jadi mengasuh umat. Yang keenam, fundraising, ada medianya, terus ada manajer media juga, ya ini, ada pengelola keuangan full time, ada BEM
badan eksekutif masjid yang dikasih SK oleh takmir. Ya, ada band yang memiliki struktur garis komando. Jadi mulai direktur utama, manajer Baitullah, manajer Baitul Mal, manajer Baitul Muamalah gitu ya. Jadi seperti orang corporate holding masjid. Band mayoritas umurnya 35 tahun. Jangan yang sudah pensiunan. Nah, ya, yang terakhir ada masjid punya bisnis plan. Masjid ini mau diarah visinya seperti apa, mau dibawa kemana. Nah ini harus tuangkan dalam bentuk visi misi dalam kemasjidan. Nah ini kalau siap 20 poin ini, insya Allah masjidnya akan jadi makmur dan memakmurkan. Jadi kayak kemarin ada bapak ibu-ibu jamaah Al-Falah, umurnya 56 tahun. Menjadi jamaah subuh aktif. Pak, saya sudah 2 tahun di sini Pak. Mungkin izin minta bantu supaya hidup saya tidak kesepian. Tolongkan sampai Pak Kusnadi. Sekiranya ada duda yang siap mendampingi saya siap menerima. Akhirnya kita ikhtiarkan bersama Ustadz Lutfan, imam pertama Al-Falah. Dan atas ikhtiar itu akhirnya dapat jodoh seorang pengusaha duda dari Wonogiri dan kita nikahkan di restoran. Masjid ngurus janda dan duda. Masya Allah. Ini adalah pengasuh masjid. Terus ada lagi, Pak, saya punya hutang Pak, berapa? 4,9 miliar. Bisa nggak masjid menemani? Dan akhirnya kita temanin, Masya Allah, dan sekarang tinggal 270 juta. Masjid menyelesaikan permasalahan hutang jamaah. Ada satu orang yang sampai 8 miliar. Alhamdulillah sudah lunas, dan sekarang karena merasa bersyukur dibimbing di masjid, akhirnya kasih 2 unit ambulan, dan ini insya Allah saya Masjid Al-Falah akan dibantu 1 unit HIS lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata ngurus masjid itu berkahnya luar biasa. Tapi ini belum pada percaya. Apa iya ngurus masjid dapat segalanya? Nah, yang saya rasakan kenapa saya itu sampai pensiun dari direktur utama Geprek Group. Saya tadinya kan direktur Geprek Group, membawa 400 karyawan. Saya berhenti dari direktur Geprek Group dan saya pindah menjadi marbot masjid. Kenapa? Marbot masjid yang dianggap sebelah mata kebanyakan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Pertama, marbot masjid adalah ahlullah, keluarganya Allah. Kalau keluarganya Allah, maka insya Allah akan dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, insya Allah hidupnya akan dicukupi sama Allah. Satu, walaupun ini tengkar sama istri, karena kan pandangannya ngurus masjid kan nggak bisa dijadikan masa depan. Padahal ngurus masjid tidak hanya kehidupan dunia, tapi ngurus masjid adalah masa akhirat yang sebenarnya. Kalau masa depan kan hanya sekedar paling umur berapa? 200 tahun kan kita ya. Itu lama sekali itu. Iya, lama sekali ya. Paling 80-100 tahun. Tapi ngurus masjid masa depan yang sebenarnya. Satu, ahlullah. Kedua, hadis Rasulullah menyampaikan di buku saya ya, nanti di halaman bab pertama. Ngurus masjid adalah menurut Rasulullah ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Orang lain kelak di padang mahsyar kepanasan, jarak matahari hanya 1 mil, semua orang kepanasan, tapi para pengurus masjid, para pemakmur masjid akan mendapatkan naungan dari Allah. Hadis Rasulullah. Yang ketiga, kenapa saya semangat ngurus masjid?
Semakin banyak masjid yang kita urus, semakin masjid banyak yang tempat kita bela, semakin banyak masjid yang kita tempat sujud, maka kelak di padang mahsyar akan berbicara, ini dulu Pak Zal Hendri ngurus masjid, ini dulu Mas Berliana menjadi MC masjid. Wah, semuanya akan dicatat dan semua akan berbicara. Jadi banyak pengacara yang akan membela kita kelak di akhirat. Maka dalam Al-Quran surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholat wa atas zakat walam yasha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Dan memang pengurus masjid adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Alasannya strong way, big way. Alasannya kenapa saat ini saya totalitas ngurus masjid. Saya butuh 2 tahun untuk meyakinkan istri dan anak saya. Tadinya juga gimana makannya anak-anak, insya Allah makannya tetap nasi. Dulu istri saya kan ya udahlah, nggak usah ngurus masjid, nggak bisa dijadikan masa depan. Sekarang sudah keliling berbagai negara, istri saya bangunin, katanya takmir masjid jam 3 kok belum bangun. Sayangnya ya, karena udah tahu dampak manfaatnya. Ya, istri itu intinya yang penting dicukupi kebutuhannya. Dicukupi. Iya, kalau saya keliling di Makassar beberapa hari gitu, teknik saya adalah sesering mungkin pagi hari transfer ke istri. Nah, penting banget. Insya Allah nanti nggak ada pertanyaan pulangnya apa. Insya Allah tenang gitu. Insya Allah, ya. Nah, ini pengalaman ya. Istri itu pokoknya yang penting dicukupi kebutuhan. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Jadi itu memang sudah fitrahnya seorang istri. Alhamdulillah saat ini istri mendukung. Di berapa hari di Jambi 5 hari. Habis dari Jambi kemana? Ke Denpasar gitu. Langsung teruskan dakwahnya totalitas ngurus umat. Masya Allah, itu penting banget. Gaya dukung keluarga ya, istri tercinta. Penting ya, kalau ada dukungan istri berat. Berat nanti sudah dakwah kapan balik, apa kegiatannya dipantau terus. Nah, jadi kita juga tadi setiap hari Mas Dimas suruh melaporkan kegiatannya supaya istri yes teruskan lanjutkan. Wah, ini itu. Nah, Mas Dimas ini adalah salah satu seorang dari tim media. Ini bisa diperkenalkan sekelas. Beliau ini besok Agustus di wisuda di IPB. IPB itu Superman Bogor. Ya, beliau jurusan apa? Komunikasi ya. Nah, pengembangan masyarakat. Beliau saya asuh mulai SMA kelas 3. Kelas 3 ya, sampai punya apa mengambil kuliah di IPB. Dan beliau nanti setelah lulus juga nggak kemana-mana, pengennya ngurus masjid dan ngurus umat. Dan kabarnya sebelum itu beliau nggak nyangkut hatinya ke masjid ya kabarnya? Ya, belum nyangkut ya? Nyangkut. Apa masjid ini nggak Iya. bagi anak muda ya? Atau mungkin langsung beliau bisa cerita sendiri? Ya, akhirnya habiskan dulu di sini. Mas Dimas ini biar cerita sendiri. Nah, boleh langsung aja kan? Oke, mic-nya boleh. Langsung berdiri, Mas Dimas, silakan. Ini salah satu contoh anak muda dari tim media Al-Falah Sragen yang berhasil dididik oleh Ustaz Isnadi Buhani. Silakan, Mas Dimas. Ya, diasuh dan sukses sekarang ke kuliah di IPB. Silakan. Silakan Mas Dimas, mungkin bisa berbagi biar menyemangati anak muda juga sih, dan anak tidak muda lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Gus dan Pak Haji telah mempersilahkan. Mohon izin Bapak semuanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa sungkan saya kepada panjenengan. Mohon izin mungkin sedikit cerita terkait dengan bagaimana di Al-Falah ini bukan hanya menjadi tempat mendidik anak muda, tapi menjadi tempat berkembangnya anak muda. Ini salah satunya ya provokatornya Pak Gus tadi ini ya. Mungkin sedikit cerita dulu itu kalau ke Masjid Raya Al-Falah itu persepsinya adalah di masjid itu anak-anak muda, anak kecil itu dimarahi. Nah, ini mungkin terjadi di beberapa masjid gitu ya. Tapi ternyata di Al-Falah ini kami menemukan menemukan sesuatu yang berbeda gitu kan.
Dulu jujur Bapak Ibu, dulu kita berawal dari komunitas. Dulu kita berawal dari komunitas BMX, berawal dari komunitas skateboard, yang mana anak jalanan lah, anak yang kemudian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, main-main dan sebagainya, seperti itulah. Kemudian udah luangnya, ketika ada gelombang hijrah yang besar seperti itu, teman-teman yang kemudian sudah mulai hijrah dan sebagainya, kemudian merangkul teman komunitas. Dan ternyata kita itu difasilitasi oleh Masjid Al-Falah untuk mengadakan event skateboard dan BMX dan breakdance di masjid. Wah, ini mungkin sesuatu hal yang apa ya, nggak biasa gitu. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu Pak, itu pasti udah stigma di masyarakat ini, wah ini cah beling, ini cah nakal, ini cah yang kemudian nggak bener, nggak ada masa depan. Tapi di Masjid Al-Falah kemudian bisa merangkul anak mudanya, bisa main BMX Pak, dipasangi, nanti mungkin ada videonya yang insya Allah kita akan putar. Itu dipasangin relnya itu, dipasang di masjid, kita main di situ. Dan ini membuka ruang gitu ya, membuka ruang di di pikiran kita anak muda bahwasanya oh masjid bisa loh senyaman ini, masjid bisa loh seseru ini. Dan kemudian Pak Kusnadi memberikan ruang kepada beberapa anak muda yang kemudian diberikan kesempatan untuk mengakomodasi dirinya untuk bisa berkarya di masjid. Dan mungkin sampai sekarang mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke Al-Falah ya isinya anak muda semua. Dan dulunya basic kita nggak ada yang dari pondok waktu itu. Jadi bukan anak yang kemudian ya di jalanan gitu. Tapi alhamdulillah kemudian dibina, kemudian dikasih ruang. Yang penting anak muda itu nyaman dulu Pak di masjid. Nanti terserah nanti mau ngapain, bawa dulu ke masjid. Nah, dan alhamdulillah Pak Kusnadilah yang kemudian menginisiasi hal tersebut, kemudian istilahnya memberikan safe zone bagi kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman justru menjadi loyalis masjid. Yang kemudian mungkin salah satunya saya itu hanya salah satu Pak. Di masjid ini ada lebih banyak lagi. Hari ini itu jadwalnya, ini kan Al-Mahad ya, jadwalnya teman-teman bakar-bakar. Jadi jadwalnya teman-teman ada sekitar 200 anak muda, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Itu nanti malam tuh kumpul lah bakar-bakar di masjid. Itu difasilitasi malah. Ya kita nggak ada kajian, nggak ada apa, ya udah bakar-bakar aja, bakar-bakar. Nah, mungkin seperti itu. Intinya adalah di masjid kalau memang mau anak mudanya itu bertumbuh, berikan ruang. Tadi seperti kata Pak Gus, berikan ruang untuk bisa berkarya. Karena kalau anak muda ini nggak dikasih ruang, ya sudah, mereka nggak akan mau melihat ke masjid. Mereka nggak akan mau untuk kemudian istilahnya nyaman di masjid. Maka berikan ruang, berikan kenyamanan, insya Allah nanti bertahap mereka akan menjadi pejuang-pejuang masjid. Mungkin cukup sekian. Masya Allah. Mas Dimas, ini kan benar ya. Jadi kerisauan kita orang tua, bagaimana mungkin anak-anak muda untuk ke masjid ternyata terjawab dengan fakta yang sudah dilakukan oleh Ki Kusnadi dan tim. Salah satunya antum mengaku sebagai anak jalanan ya, BMX, bermain di jalanan, kemudian tidak nyaman dengan masjid. Ternyata beliau datang, pendekatan, anak muda merasa nyaman, masjid menerima, dan akhirnya boom, kegiatan-kegiatan program anak muda luar biasa. Saya lihat kemarin juga di Seragen itu ya, UMKM-nya anak muda berkumpul dan cinta dengan masjid. Mereka bukan ke kafe-kafe, mereka bukan bertebaran di jalanan, di motor, tapi mereka menggerakkan masjid. Anak muda ini luar biasa. Masya Allah, takbir. Jadi contohnya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa kita lanjutkan mungkin teks ke program mentoring ya. Baik, lanjut kita ke Ustadz Ki Kusnadi Ikhwani. Terima kasih. Siap. Silakan Ustaz. Mungkin bicara kita tentang strategi dana ini Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Iya. Kebanyakan takmir masjid itu ketika mau ada kegiatan adalah dananya dari mana? Kok bisa gaji pegawai, gaji imam, adakan buka puasa, pokoknya kegiatan itu uangnya dari mana? Maka di buku saya halaman 196 dibuka silakan bukunya.
Belum punya semua. Oh, belum. Oh, ya. Mungkin nanti disampaikan buku ini ya. Ya, tolong disiapkan panitia. Banyak peminat dari buku strategi membangun masjid ini ya. Oh, belum ya. Ada dua, di sini ada online, ada offline. Contoh online. Ya. Contoh online kayak gini. Nanti dipraktekin ya. Contoh online. Jadi namanya voice note Qiyamul Lail. Apa itu? Saya mendoakan lewat voice note tengah malam pas Qiyamul Lail. Assalamualaikum Pak Zainuri. Semoga Pak Zainuri sehat selalu. Semoga Pak Zainuri yang kau rahmati Allah, kau berkahi Allah, dan kau ampuni dosa-dosanya ya. Jadi takmirnya Qiyamul Lail di masjid di Al-Falah ada Qiyamul Lail tiap malam. Pas Qiyamul Lail kan terdengar sayup-sayup, imamnya memimpin sholatnya, saya voice note. Ini adalah doa yang langsung disaksikan malaikat turun di bumi. Saya kirim langsung transfer kemarin 50 juta. Masya Allah. Dengan doa langsung transfer 50 juta. Ini contoh lagi, kita doakan gitu ya jamaahnya. Ini transfer berapa? 100 juta rupiah. 100 juta Dari doa kiriman doa tadi. Masya Allah. Maka urus masjid harus serius. Kalau Pak Rizal sama Pak Romi nggak usah didoakan, udah miliaran gitu. Artinya apa? Ini dijamin sudah potensi. Cuma yang eksekusi menjalankan kemakmuran masjid itu siapa? Jangan berharap jadi takmir masjid. Takmir masjid sudah sibuk semua, punya pekerjaan semua. Maka di Al-Falah susunnya takmir masjid, eksekutif masjid. Jadi berbeda ya. Berbeda. Takmir masjid dengan eksekutif itu berbeda. Ya, takmir komisaris. Eksekutif itu adalah direktur utama ke bawah. Berarti think tanknya gitu. Think tanknya. Ini offline dan online. Yang kedua, bahwa yakini kas masjid bukan di tabungan, bukan di rekening masjid, tapi kas masjid di kantong-kantong jamaah. Di kantong-kantong jamaah. Iya, kas masjid itu dijamahin semua. Semakin masjid dikelola serius, maka nanti uang akan keluar dari jamaah. Yang penting transparan, amanah, jujur, profesional. Transparan berarti laporannya jelas. Profesional didistribusikan dengan jelas. Ada sistemnya. Kenapa masjid tidak makmur? Kebanyakan rata-rata uangnya disimpan sama bendahara masjid. Dapat uang Jumat masuk, dapat donatur masuk. Allah mau ngasih lagi, ya gimana? Uang yang kemarin saja belum dipakai. Maka bendahara masjid jangan menahan uang masjid. Itu bukan uangnya takmir masjid, tapi itu uang jamaah untuk memakmurkan masjid. Jadi kalau dikeluarkan, dikeluarkan, kalau wih, takmirnya keren, banyak yang makmur, banyak yang cina masjid, kayak oh butuh banyak dana, oh butuh banyak dana, kasih gitu. Dikeluarkan untuk program-program tuh. Iya, program kemakmuran. Ya, kalau di Al-Falah makan-makan, kalau di Antapani ada masjid makan-makan, Baitul Buddha dipimpin oleh Mas Fadli. Maka ini pertama kali adalah mindset takmir masjid. Atau rukyah takmir masjid. Rukyah. Ya di rukyah mindsetnya biar orang melayani. Maka ini sebetulnya nggak usah bahas kemana-mana. Yang penting mindset takmir masjid ini bahwa takmir masjid itu melayani, membahagiakan jamaah. Maka mohon maaf, biasanya saya kasih materi banyak yang tersinggung. Ya kalau tersinggung berarti betul adanya. Wih bener ya, oh oke ya, maka banyak yang nggak betah.
Ya karena nggak siap untuk berubah masjidnya jadi makmur dan berdaya. Di Al-Falah juga sama. Dulu apakah saya ketika mengumumkan rekrutmen imam masjid, pasti banyak yang nggak sepakat. Ya karena apa? Ya nanti itu banyak yang menggeser imam-imam lama. Gitu kan? Masya Allah, luar biasa ya. Ini akan menarik kalau kita buka sesi tanya jawab. Oh iya. Ya. Sentra Masjid, pusatnya kebutuhan, perlengkapan, dan pelayanan masjid. Sudah membantu menyamankan dan melayani lebih dari 5.000 masjid. Amanah dan terpercaya. Sentra Masjid menyediakan karpet masjid, vacuum cleaner, speaker masjid, jam sholat TV, jam sholat digital, dan parfum karpet. Gratis konsultasi sound system masjid, pembinaan asisten masjid mandiri, servis center dekat, gratis antar khusus area Bandar Lampung. Tunggu apa lagi? Konsultasikan kebutuhan masjid Anda sekarang juga.